Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat-sahabat pemilu, PPS dan KPPS. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya tentang pembahasan proses persiapan dan pelaksanaan perhitungan perolehan suara. Nah, pada contoh yang dilihat pada layar masing-masing bahwa memang ini contohnya model C hasil PPWP atau Presiden dan Wakil Presiden, di mana C hasil PPWP ini terdapat 3 halaman. Nah, kita bahas per halamannya, halaman 1 terlebih dahulu. Halaman 1 ini memuat tentang berita acara. Nah, ini tidak ditempelkan kepada papan pencatatan perolehan suara. Ini diisi nanti setelah perolehan suara ini selesai dihitung. Nah, diisi dengan huruf kapital, data TPS huruf kapital. Nah, ini adalah waktu pelaksanaan pemungutan suara ini di pagi hari, dan yang suara dimulai pukul ini perhitungannya memang tergantung dari masing-masing kotak suara dibukanya pada jam berapa. Ini tinggal diingatkan kembali. Ini akan berbeda Presiden, DPR, DPD, dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah data pemilih dan pengguna hak pilih. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa data pemilih ini merujuk pada jumlah DPT masing-masing TPS. Jadi ini teman-teman bisa, jika tidak mengetahuinya, tinggal ditanyakan kepada masing-masing TPS-nya berapa jumlah DPT di masing-masing TPS. Ini diisi sesuai dengan jumlah DPT-nya. Nah, yang B ini pengguna hak pilih. Yang pertama, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. Nah, ini nanti disesuaikan dengan daftar hadir DPT. Nah, jadi ada 3 daftar hadir nanti, yaitu daftar hadir DPT, DPTB, dan DPK. Ini jangan lupa nanti laki-laki dan perempuannya dipisah. Yang kedua itu jumlah pengguna hak pilih DPTB. Nah, DPTB ini kan adalah pemilih yang memang dia pindah memilih dengan alasan tertentu. Nah, ini nanti datanya ada dari KPU melalui PPS, nanti akan didistribusikan kepada KPPS, di mana di situ memuat nama, informasi, dan juga dia boleh memilih apa saja. Misalkan dia pindah dari Lebak ke Pandeglang, berarti dia hanya bisa memilih Presiden, DPR RI, dan DPD RI, karena dia DPR RI-nya dia masih satu dapil, Pandeglang Lebak. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga adalah DPK. DPK ini adalah pemilih yang memang tidak terdaftar dalam DPT online. Dalam DPT, mohon maaf. Nah, tinggal kawan-kawan harus cermati pada saat pemungutan. DPTB dan DPK ini kan pelayanannya 1 jam sebelum ditutupnya pemungutan suara. Nah, sehingga harus dicermati jika memang ada pemilih yang datang hanya menggunakan KTP elektronik, dicek dulu DPT online-nya. Masuk ke internet, masukkan nick-nya, tinggal dilihat apakah dia memang betul tidak terdaftar dalam DPT atau memang dia terdaftar dalam DPT tetapi tidak menerima formulir cek pemberitahuannya, sehingga dia merasa bahwa dia tidak masuk dalam DPT. Nah, ini tinggal diberikan pengertian bahwa kawan-kawan juga tidak boleh asal memasukkan ke dalam DPK. Dilihat dulu. Nah, jika memang dia di TPS memang terdaftar di TPS teman-teman di TPS-nya, misalkan TPS 1. Nah, ini tinggal teman-teman KPPS tinggal konfirmasi kepada PPS-nya apakah cek pemberitahuan itu apakah masih ada, karena kan jika memang tidak tersampaikan kepada pemilih, teman-teman KPPS kan mengembalikan kembali, mengumpulkan kembali formulir cek pemberitahuannya kepada PPS. Tinggal ditanyakan, atau memang ketika ditemukan dia datang ke TPS 1 tetapi memang di DPT online-nya dia masuk ke dalam TPS 2, tinggal diarahkan saja kepada TPS 2. Nah, tinggal komunikasi dan koordinasi ini harus dilakukan kepada PPS-nya dan kepada TPS yang bersangkutan. Nah, kolom ini adalah penjumlahan data penggunaan surat suara. Nah, yang pertama ini jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2%. Nah, ini adalah sesuai apa adanya, nanti logistik surat suara datang kepada KPPS itu jumlahnya berapa, ditulis apa adanya. Yang kedua, jumlah surat suara yang digunakan. Nah, jumlah surat suara digunakan ini kan berarti surat suara yang berada dalam kotak suara.
Nah, jika memang nanti jumlah surat suara yang digunakan ini harus sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih yang telah dijumlahkan B1, B2, dan B3. Ini harus sama jumlahnya. Yang ketiga, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos, karena pemilih memiliki 1 kali kesempatan untuk menukarkan surat suaranya. Nah, ini kalau ada tinggal teman-teman ditulis berapa rusak atau karena keliru mencoblos, ada berapa dalam pemungutan suara tersebut. Yang keempat, jumlah surat suara yang digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan. Nah, ini memang surat suara yang tidak diapa-apain, gitu. Jadi berapa jumlahnya. Jadi nomor 3 sama nomor 4 adalah dia total jumlah yang berdiri sendiri jumlahnya. Kemudian data pemilih disabilitas jika ada tinggal dituliskan. Ini tidak mempengaruhi perhitungan apapun, dia berdiri sendiri. Ditandatangan oleh KPPS dan saksi. Nah, di sini ada tanda kotak 2 nih, sahabat-sahabat bisa dilihat, ini adalah batas-batas sudut untuk melakukan pemotretan yang nantinya untuk kebutuhan penguploadan Sirekap. Tinggal teman-teman sesuaikan pemotretannya. Yang kedua yaitu data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini ditempelkan pada papan pencatatan pada saat perhitungan suara, ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini nanti ditulis dengan menggunakan kalimat. Teman-teman yang sudah pernah melaksanakan menjadi KPPS pasti sudah mengerti seperti ini contohnya, tapi nanti teman-teman KPPS harap untuk tidak melewati garis ini penulisannya. Nanti ketika ada kotak kosong tinggal diberikan huruf Z, yang ini juga sama. Ini jumlahnya dari 1 baris, dan ini jumlah surat suara yang diperoleh. Nah, dan apabila memang ada bilangan ratusan ini tidak nyampe ratusan, nah diberikan huruf X gitu. Jadi bukan huruf 0, kecuali memang dia misalkan 50, nah berarti di sini ditulis dengan angka 0. Mungkin dapat dipahami terkait prinsip penulisan tersebut. Ini juga nanti ditandatangani dan juga ada dipoto. Nah, di sini ada yang berbeda, yaitu adanya titik-titik garis digital. Nah, ini untuk mempermudah teman-teman KPPS dalam penulisan, karena ini juga untuk kebutuhan Sirekap. Jadi harap nanti penulisannya sesuai dengan alur titik-titik digital ini. Yang ketiga, halaman terakhir itu halaman data surat suara sah dan tidak sah. Ini juga ditempel pada papan pencatatan, di mana apabila terdapat suara tidak sah ditulis pada kolom tersebut dengan tali mark atau dengan yang tadi pagar seperti ini. Ini nanti ditulis dengan huruf kapital berapa jumlah seluruh surat suara sah perolehan calon presiden nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan ini jumlahnya berapa, diisi dengan alamat TPS, desa, kelurahan, atau kampung, tanggalnya, bulannya, tahunnya, dan ditandatangani. Dan ini nanti batas untuk pemotretan, untuk penguploadan. Nah, ini juga nanti ada titik-titik penulisan digital. Nah, penulisan digitalnya seperti ini kawan-kawan. Bisa dilihat pada tabel bahwa formatnya dari angka 1 sampai angka 10. Nah, ini untuk bisa 2 versi, nomor 6, 7, 9. Kira-kira seperti itu format penulisan pada model C hasil PPWP. Semoga dapat membantu, dan apabila memang setelah ditulis ini memiliki kekeliruan, nanti bisa dicoret kawan-kawan. Misalkan di sini dapat kekeliruan, dicoret, ditulis lagi di bawahnya, dan ini diparap oleh ketua KPPS dan saksi yang bersangkutan. Jadi gak boleh semua saksi, saksinya ini aja, cukup 2. Oke, mungkin itu. Semoga dapat dimengerti. Jika memang ada pertanyaan silakan untuk komentar dan kita diskusi bersama. Dan apabila memang ada pertanyaan silakan konfirmasi juga kepada atau diskusikan juga kepada PPS-nya masing-masing atau langsung kepada PPK, kita sangat terbuka. Mungkin sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.